warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kembali Mushaf Al-Quran. Masih pada surat Ibrahim, surat ke-14. Kita lanjutkan mulai ayat 8. Surat Ibrahim, surat nomor 14, mulai ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Musa Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum. Alladzina min qablikum qaumi Nuhin wa 'adin wa Thamud. Alladzina min qablikum qaumi Nuhin wa 'adin wa Thamud. Walladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah. Walladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah. Ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Faruddu aydiyahum fi afwahihim. Faruddu aydiyahum fi afwahihim. Wa qalu inna kafarna bima ursiltum bih. ليغفر لكم من
yu'akhirukum ila ajalin musamma qalu in antum illa basharun mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna watuna bisultanin mubin qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Kita pahami mulai ayat ini. Wa qala Musa, dan Musa berkata, in takfuru antum wa man fil ardi jami'a, jika kamu dan orang-orang yang ada di muka bumi semuanya itu mengingkari Allah, jami'a semua, jika kamu dan semua orang yang di muka bumi mengingkari nikmat Allah, fa inna Allaha la-ghaniyyun hamid, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi kalau seluruh
manusia ini mengingkari nikmat Allah. Ya Allah itu Maha Kaya. Allah Maha Kaya itu maksudnya Allah tidak membutuhkan kepada makhluk sama sekali. Itu maksudnya fa innallaha la-ghaniyyun hamid. Allah tidak membutuhkan terhadap makhluknya sama sekali. Itu masuk dari Allah Maha Kaya. Kemudian Allah Maha Terpuji. Alam yatikum nabatul ladina min qablikum. Belumkah sampai kepada kisah tentang orang-orang sebelum kamu? Siapa itu? Kaum Nuh, kaumnya Nabi Nuh yang durhaka kepada Nabi Nuh dan Allah semuanya ditenggelamkan. Wa'ad dan kaum Ad, wa Thamud dan kaum Thamud. Ada yang disambar petir, yang kena halilintar, ada yang kena gempa bumi, ada yang kena angin topan puting beliung sampai 7 malam 8 hari gitu kan, sampai memek semua jadi seperti debu gitu. Saking itu kena angin puting beliung 7 malam 8 hari. Baladzina min ba'dihi. Nah, dan orang-orang sebelum mereka, bagaimana layak lamuhum ilallah, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Kalau Allah Maha mengetahui. Itu kisah umat Nabi kaum terdahulu yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Itu kalau nggak diwahyukan kembali, nggak dikisahkan kembali di dalam Al-Quran, ya kita juga nggak ngerti. Kita ngerti karena dikisahkan kembali di dalam Al-Quran. Itu supaya kita mengambil hikmahnya. Maksudnya gimana? Maksudnya kita semua itu jangan seperti itu. Jangan berbuat seperti umatnya Nabi Nuh. Jangan seperti kaum Ad. Jangan seperti kaum Thamud. Soalnya masih banyak lagi. Jangan seperti kaumnya Nabi Lut. Janganlah seperti orang-orang yang menyakiti Nabi Musa. Itu kan diteruskan, janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Nabi Muhammad. Ya kan? Diteruskan kan bisa begitu. Ja'ahum rusuluhum bil bayyinat. Telah datang para rasul kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Faraddu aydiyahum fi amwalihim. Nah, kok malah mereka menutupkan tangannya ke mulut mereka. Loh, ini Rasul menyampaikan, Rasul berdakwah, kok malah tangannya menutupi mulutnya. Ya. Itu faraddu aydiyahum fi afwahihim wa qalu inna kafarna bima ursiltum bi. Jadi didakwai Rasulullah itu malah menutupkan tangannya ke mulutnya. Artinya tidak mau menerima kerasulan, tidak mau menerima dakwah Nabi, tidak mau menerima kebenaran.
mereka berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu disuruh menyampaikannya. Kami semua mengingkari, kami semua tidak mau. Kalau zaman sekarang sebenarnya tidak mengatakan secara verbal seperti itu. Ya cuma nggak mau ngikuti, nggak mau memahami Quran itu aja. Tapi kalau dulu sampai digambarkan menutupkan tangannya ke mukanya sambil mengatakan, sesungguhnya kami tidak mau menerima atau kami mengingkari dakwahmu gitu. Wa inna lafi saktim mimma tad'una ilaihi murib. Sesungguhnya kami benar-benar ragu, sak, yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu ajak kepada. Kami semua ini ragu, kami semua ini tidak yakin terhadap apa yang kamu ajak kepada kami. Qala rusuluhu abillahi sakun fatiris samawati wal ardh. Kemudian Rasul Allah berkata, Rasul Allah bersabda. Sabdanya gimana? Abillahi sakun fatiris samawati wal ardh. Apa ya kamu semua ini ragu bahwa Allah itu yang menciptakan langit dan bumi? Kalau ragu nggak mau menerima dakwah Rasulullah, apa kamu semua juga masih ragu? Yang menciptakan langit dan bumi ini semuanya adalah Allah. Kita tidak pernah pesan dulu dibuatkan langit, dibuatkan bumi. Tahu-tahu sudah ada kan? Kita juga tidak pernah pesan supaya dibuatkan hidungnya, lubangnya dua menghadap ke belakang. Nanti kalau menghadap ke atas, kalau pas musim hujan pakai tutupnya lupa nggak terbawa, repot kan? Itu nggak pernah pesan, sudah Allah menciptakan yang terbaik di aksani takdir. Kita nggak pernah pesan pada Allah, ya Allah mohon nanti telinganya itu yang lentur. Kalau telinganya nggak lentur, nanti bantalnya cepat rusak terus. Nggak pernah pesan begitu kan? Tapi Allah sudah menciptakan yang terbaik. Nah itu apa kamu juga ragu gitu? Itu Allah perintahkan kepada Rasul untuk menyampaikan seperti itu. Coba sampaikan pada mereka. Apa mereka juga ragu bahwa semua yang di langit dan bumi itu Allah yang menciptakan? Ya ta'mukum liyaghfiralakum min dunubikum. Dia Allah menyerukanmu untuk memberi ampunan kepadamu dari dosa-dosamu. Jadi yang semula tidak beriman, setelah menyatakan beriman, itu dosa-dosa yang lalu diampuni semua. Liyaghfiralakum min dunubikum wa yu'akhirakum ila ajalin musamma, dan menangguhkan siksamu sampai masa yang ditentukan. Tidak disiksa, ditangguhkan. Nah tapi nanti kalau terus bertobat, terus nggak berbuat jahat, yuk nggak jadi disiksa. Itu supaya kembali kepada kebenaran. Qalu in antum illa basarun mithluna. Nah mereka berkata, mereka itu orang-orang yang tidak mau beriman kepada Nabi, kepada Rasul, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman dari kehidupan di akhirat. Itu sama mengatakan in antum illa basarun mithluna. Loh kamu itu kan juga orang biasa seperti kita kan?
Kamu itu kan juga orang biasa, mitluna seperti kita semua. Turiduna anta subduna amma kana ya'budun. Jadi kamu menghendaki untuk menghalang-halangi apa? Menghalang-halangi, membelokkan kami dari apa yang selalu kami sembah, yang kami dapati dari nenek-nenek moyang kami. Mengatakan ya amma kana ya'budu anakuna. Kenapa itu? Kamu kok menghalang-halangi kami untuk menyembah seperti yang disembah oleh nenek moyang kami? Fatuna bisultanin mubin. Karena itu datanglah kepada kami bukti yang nyata. Jadi Allah sudah memberikan, mewahyukan mukjizat berupa Al-Quran. Itu orang-orang kafir menganggap itu bukan mukjizat. Minta dikatakan mukjizat yang langsung kasat mata, mungkin seperti mukjizatnya Nabi Musa berupa tongkat itu. Padahal mukjizat yang paling lengkap, paling sempurna itu ya Al-Quran ini. Tapi orang-orang kafir itu masih minta dikatakan mukjizat yang nyata. Qala lahum rusuluhum, rasul-rasul itu berkata kepada mereka, ya, innanu illa basarun mithlukum. Iya, kami ini memang manusia biasa seperti kamu. Walakinnallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Akan tetapi Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang Allah kehendaki di antara hamba-hamba. Itu kalau mau diperjelas begini, Rasul jawab, ya kami itu manusia seperti kamu, cuma kami ini dipercaya oleh Allah untuk menjadi nabi, untuk menjadi rasul gitu. Ya memang kami manusia biasa, dari kecil juga bersama-sama. Kamu juga ngerti semua mau jadi sohibnya. Cuma bedanya Allah mengangkat menjadi nabi, menjadi rasul gitu. Itu bedanya di situ. Wa ma'ana anak tiyakum bisultanin illa biidznillah. Dan tidak patut bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu melainkan dengan izin Allah. Nah nanti kalau Allah menghendaki datang mukjizat, ya pasti Allah akan mendatangkan. Itu sepenuhnya ada pada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah semata orang-orang yang mukmin itu bertawakal. Jadi tawakalnya tidak boleh kepada selain Allah. Harus betul-betul murni tawakalnya semata-mata kepada Allah. Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah. Mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah? Padahal ya wa hadana subulana, padahal Allah telah menunjukkan jalan kepada kami. Wala nasbironna ala ma adaitumuna, dan kami sungguh-sungguh akan bersabar terhadap gangguan-gangguan yang kamu lakukan kepadaku.
Jadi Rasulullah, para sahabat diganggu oleh orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya kepada Nabi, tidak percaya kepada kepada Nabi. Mereka mengganggu, tetapi terus bersabar. Wala nasbironna ala ma adaitumuna. Kami sungguh-sungguh akan bersabar terhadap gangguan-gangguan yang kamu lakukan terhadap kami. Ini maksudnya supaya kita itu mencontoh Nabi dan para sahabat. Diganggu terus tetap bersabar, tidak akan kehabisan stok sabarnya, terus bersabar. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Dan hanya kepada Allah semata orang-orang yang bertawakal itu menyerahkan diri. Dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kau sudah menyatakan begitu. Kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Wa qala alladziina kafaru li rusulihim wa